Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Igede Putra Nugraha, bisa dipanggil Nugraha dengan NIM 2200304335. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS, pemrograman berorientasi objek yang telah diberikan, yaitu mengenai pembuatan sebuah program aritmatika sederhana. Nah, sebelum itu mungkin saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Mohon izin untuk share screen. Oke. Mungkin sudah terlihat soalnya di layar teman-teman sekalian. Jadi soalnya yaitu membuat program permainan sederhana terkait operasi aritmatika dasar dengan ketentuan. Yang pertama terdapat 10 soal matematika sederhana, yang dimana ke 10 soal tersebut merupakan ekspresi menggunakan 2 operan dan 1 operator. Kedua operan memiliki rentang nilai bulat 1 sampai 100 yang digenerate secara random. Operator yang digunakan yaitu plus, minus, kali, bagi, digenerate secara random juga. Hasil dari ekspresi kemudian dibandingkan dengan jawaban yang diinput oleh user. Jika jawaban benar, maka poin atau skor pertama 10, dan setelah selesai menjawab, ke 10 soal akan menampilkan total skor. Dan pada program yang saya buat juga menampilkan fitur mau main lagi, yang dimana jika pilihannya ya, itu program akan ulang dan memulai permainan baru. Dan jika user memilih no atau mengetikkan no, maka program akan berhenti. Nah, mungkin langsung saja ke kode program yang telah saya buat. Sebelumnya mungkin perkenalan lagi, nama saya Gede Putra Nugraha, NIM 2200304335, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, ini merupakan kode program yang telah saya buat. Nah, mungkin saya jelasin dari atas lebih dahulu. Nah, pada soal yang telah Bapak berikan, poin D dan poin E, itu poin D terlebih dahulu, kita diharapkan untuk bisa, atau program bisa generate secara random aritmatika, entah itu plus, minus, kali, bagi. Maka langkah pertama, yaitu saya membuat import statement. Nah, import statement yang saya buat adalah import java.util.random, yang dimana berfungsi untuk mengimpor kelas random dari paket Java util untuk membuat nilai acak yang nantinya diperlukan dalam program aritmatika sederhana ini. Nah, berikutnya kalau tidak salah, poin nomor E, itu user bisa menginputkan jawaban. Maka saya menggunakan import statement juga, yaitu import java.util.scanner, yang dimana berfungsi untuk mengimpor kelas scanner pada Java util, yang dimana nantinya user bisa menginputkan jawaban melalui ketikan keyboard yang dibuat. Seperti itu. Berikutnya juga saya membuat ini sendiri, pemikiran sendiri, bukan pada soal. Jadi import Java text decimal format, yang dimana menggunakan import statement juga yang berfungsi agar jawaban khususnya nih pembagian, karena program membuat soal secara random yang dimana kita tidak tahu hasilnya berapa. Takutnya hasil yang dikeluarkan banyak, misalnya 0, sekian banyak gitu. Jadinya saya membuat format bahwa kode program yang saya buat itu membatasi jawaban agar dua angka di belakang koma yang sudah diformat. Mungkin penjelasannya itu ada pada bagian sini, nanti akan saya jelaskan seperti itu. Itu merupakan inisiasi import di atas, dan import ini memang biasanya terdapat pada bagian atas file Java seperti itu ya, untuk sebelum definisi kelas. Oke. Berikutnya masuk ke pendeklarasian dari kelas. Nah, di sini terdapat public class dengan nama permainan sederhana. Nah, untuk public ini sendiri seperti yang dijelaskan oleh Bapak pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu menunjukkan bahwa kelas permainan dari sederhana ini dapat diakses dari luar paket dari kelas ini, seperti itu. Nah, untuk nama dari kelas itu sendiri, permainan sederhana, yaitu menyesuaikan dengan nama file yang ada, yaitu permainan sederhana juga. Oke. Berikutnya, public static void main, yaitu menggunakan metode main,
yang digunakan atau berfungsi untuk melakukan eksekusi pada program Java. Nah, berikutnya setelah pendeklarasian dari kelas, adapun inisialisasi dari objek terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 3. Yang pertama, scanner input sama dengan new scanner system in. Ini adalah inisialisasi objek dengan nama input dari kelas scanner. Dari kelas scanner, objek ini digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard system in. Seperti itu. Yang kedua yaitu random acak. Nah, untuk random acak itu sendiri sama dengan new random adalah inisialisasi objek dengan nama acak dari kelas random, dan objek ini digunakan untuk menghasilkan angka acak yang diperlukan dalam perhitungan atau permainan aritmatika sederhana ini. Dan yang berikutnya ada tipe data boolean dengan variabel main lagi. Nah, untuk value atau nilai dari tipe data boolean dengan variabel main lagi ini false, yang dimana ini berarti program itu tidak berjalan atau belum dijalankan. Makanya nilainya false. Apabila nantinya kode program berjalan, maka main lagi ini akan bernilai true. Nah, untuk main lagi ini berada pada do while atau perulangan permainan yang akan dilaksanakan. Oke, mungkin sebelum lanjut ke bawah, pada kode program yang telah saya buat ini sudah menerapkan sequence, percabangan, dan juga perulangan. Sequence yang dimana di sini terdapat do while loop, yang dimana jika program dieksekusi, maka variabel main lagi itu akan bernilai true, dan program ini dapat dimainkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika main lagi ini bernilai false, maka program tidak akan berjalan. Kalau nilainya true, maka program akan berjalan dan mengeksekusi kode-kode program di bawahnya, seperti itu. Berikutnya, ada tipe data integer. Di bawah do while loop ini, ada tipe data integer dengan variabel skor sama dengan 0. Yang dimana ini berfungsi untuk mereset skor setiap kali permainan dimulai, yang dimana reset itu dilakukan ketika user menginputkan ya pada bagian ini, dan untuk menyimpan skor yang dilakukan selama permainan berlangsung, seperti itu. Oke, berikutnya terdapat perulangan, yaitu perulangan for, yang dimana terdapat inisialisasi juga di dalamnya, yaitu tipe data integer dengan variabel i sama dengan 0, dan juga terdapat kondisi, yang dimana jika i itu kurang dari 10, maka akan dieksekusi atau bernilai true. Dan apabila i itu bernilai false atau i lebih dari sama dengan 10, itu akan tidak dieksekusi. Dan di sini juga ada i++ atau increment, yang dimana yang dimana untuk analoginya yaitu i sama dengan i plus 1. Jadinya kan mulai dari 0 nih. 0 tambah 1 sampai 0 tambah 9 karena kurang dari 10. Dan apabila udah 0 tambah 9 dan mau ke 0 tambah 10 itu tidak bisa karena sudah tidak memenuhi kondisi seperti itu. Nah, berikutnya pada looping for itu terdapat beberapa variabel dan tipe data. Nah, yang pertama itu tipe data char dengan variabel operator sama dengan buat operator. Nah, variabel operator ini diinisialisasi dengan hasil dari pemanggilan metode buat operator. Nah, fungsi ini mengembalikan salah satu dari 4 operator, yang dimana operatornya itu sendiri ada pada bagian bawah, nanti akan saya jelaskan, yaitu plus, minus, kali, bagi. Dan mungkin nanti akan saya jelaskan mengenai metode buat operator ini. Nah, di sini juga terdapat integer sesuai dengan perintah, operand 1, operand 2, dan operator. Nah, operand 1 dan 2 ini nilainya atau sama dengan acak dot next integer 100 tambah 1. Jadi, diinisialisasi dengan bilangan bulat acak antara 0 sampai dengan 99, kemudian ditambah 1. Seperti itu. Jadi 0 tambah 1 sampai nanti batasnya yaitu 100, seperti itu. Dan yang terakhir terdapat decimal format dengan variabel df sama dengan new decimal format vagar titik pagar-pagar.
Nah, di sini pagar itu yaitu format untuk menampilkan 2 angka desimal. Seperti yang sudah saya bilang pada bagian impor, jadi untuk kode program yang saya membuat format yang di mana untuk jawaban dari user dan program maksimal terdapat 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya terdapat floating point atau pecahan desimal seperti itu. Nah, berikutnya ketika sudah membuat atau menginisialisasi variabel, terdapat sistem print line atau output yang dilakukan oleh program, yaitu soal I tambah 1 ini merupakan implementasi dari for looping ini, yang dimana I yang awalnya 0 ditambah 1 jadi 1, begitupun berikutnya sesuai dengan kondisi. Setelah itu, berapakah hasil dari operand 1 ini ditambah operator dan operand 2. Nah, untuk operand 1 dan operand 2 ini, itu akan nanti dibuatkan metode juga yang namanya hitung jawaban benar, dan nanti akan saya jelaskan pada bagian bawah. Dan akan dipilih secara acak juga tentunya. Berikutnya juga pada operator, dibuatkan buat operator, nanti akan dipilih secara random juga operatornya. Dan program akan memunculkan output, masukkan jawaban. Jadi user bisa memasukkan jawaban pada bagian ini. Seperti itu. Nah, berikutnya terdapat tipe data double dengan variabel yaitu jawaban user. Jadi jawaban user input next double. Nah, next double ini itu merupakan kayak data yang berada pada scanner. Itu seperti itu. Data atau dapat dibilang kayak paket dari Java Util Scanner, yaitu next double. Jadi user dapat menginputkan bilangan desimal seperti itu. Dan sesuai dengan format yang saya berikan, yaitu user bisa menginputkan 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, berikutnya terdapat jawaban benar. Nah, jawaban benar ini sama dengan hitung jawaban benar dengan parameter operand 1, operand 2, dan operator. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan jelaskan nanti pada bagian bawah, yang mana ini berfungsi untuk memberikan nilai dari operand 1, operand 2, dan operand 3, dan operator secara acak nantinya, angka-angka random dan operator random. Nah, berikut ada string format jawaban benar, df format jawaban benar. Jadi, akan dicek juga untuk jawaban yang dikirimkan apakah sudah sesuai format nantinya, karena format yang dimiliki oleh program ini yaitu 2 angka di belakang koma untuk nilai pecahan desimal. Kalau misalnya bilangan biasa, itu tidak apa-apa. Nah, berikutnya terdapat percabangan nih, percabangan if else. Nah, mungkin untuk percabangan if else ini terdapat if jika MathABS atau MathABS ini merupakan bawaan dari Java yang menghitung nilai absolut atau tidak, yang kemudian jawaban user dikurang jawaban benar, hasilnya kurang dari 0,01. Nah, maka sistem akan memprint atau mengoutput jawaban benar dan skor akan bertambah 10. Nah, mungkin catatan sedikit kenapa saya menggunakan kode program seperti ini, bukan misalnya jawaban user sama dengan jawaban benar. Nah, karena dalam pemrograman menggunakan tipe data double, kita harus memperhatikan bahwa representasi numeriknya memiliki keterbatasan dalam presisi. Sebagai contoh, perbandingan langsung dengan operator sama dengan. Itu tidak selalu akurat, apalagi pada pembagian. Karena saya memikirkan pembagiannya. Nah, sebagai gantinya, kita dapat menggunakan pendekatan perbandingan dengan toleransi, seperti kode program di atas dengan math.abs, jawaban user dikurang jawaban benar, kurang dari 0,01, yang memeriksa apakah dua nilai double hampir sama dengan tingkat presisi tertentu yang dapat diterima. Jadi, dengan adanya presisi 0,01 ini, jawaban user dikurang jawaban benar itu kurang dari 0,1, maka dianggap benar dan akan mengoutput jawaban benar, dan poin akan bertambah 10. Dan apabila user salah menginputkan atau jawabannya salah, maka program akan mengoutput
jawaban Anda salah dan jawaban yang benar adalah format jawaban benar, yaitu jawaban benar. Nanti akan program berikan seperti itu. Serta setelah melakukan loopingan pada for, setelah melakukan 10 loopingan, itu akan muncul output total skor Anda, atau berapa sih skor yang didapat atau jawaban benar yang dikumpulkan tadi. Seperti itu. Dan di sini ditampilkan skor. Dan pada bagian akhir, setelah ditampilkan skor, ada pun output lagi oleh program, yaitu apakah mau main lagi. Nah, dari user bisa menginputkan ya atau no. Nah, ketika user menginputkan ya, mungkin dalam kode program ini, nah mungkin saya singgung sedikit equals is ignore case itu artinya boleh ditulis dengan huruf kapital atau tidak, itu bebas. Dengan jawaban ya, maka akan meng-while lagi, main lagi. Jadi untuk kode program yang ini atau ini main lagi itu bernilai true, dan akan dieksekusi dari atas lagi, sehingga kode program akan mulai ulang lagi dan user bisa memulai permainan dengan skor 0, dengan mereset 0 skor yang ada di sini. Seperti itu. Nah, apabila user itu tidak mau main lagi nih misalnya, dan user itu mengetikkan no ketika ada pop-up atau output mau main lagi, maka program akan menampilkan atau memberikan output terima kasih telah mencoba permainan aritmatika sederhana. Setelah itu akan diberikan input close. Nah, untuk input close ini sendiri yaitu berfungsi untuk menutup objek dari scanner, seperti itu. Scanner yang di atas ini akan ditutup dengan input close ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dua metode ini, seperti yang sudah saya jelaskan pada atas. Mungkin saya akan jelaskan di sini lagi. Nah, di sini terdapat dua metode, yaitu buat operator dan hitung jawaban benar, sesuai dengan yang ada di atas. Nah, mungkin untuk buat operator itu sendiri, jadi pertama, metode ini digunakan untuk membuat random dengan nama acak atau kode acak seperti itu. Nah, berikutnya, kemudian metode ini membuat array karakter dengan nama operator, yang dimana di dalam array itu terdapat 4, yaitu plus, minus, kali, bagi. Kemudian, metode ini mengembalikan karakter operator yang dipilih. Entah itu plus, minus, kali, bagi itu akan dikembalikan dengan acak next integer dari 0 sampai 3. Itu akan dipilih secara acak oleh program, entah itu plus, minus, kali, bagi. Nah, berikutnya terdapat metode yaitu hitung jawaban benar dengan 3 parameter, yaitu operand 1, operand 2, dan operator. Yang dimana terdapat percabangan di sini, yaitu switch case, yang dimana pada operator pertama, jika operator plus digunakan, maka akan mengembalikan hasil penjumlahan dari operand 1 dan operand 2. Nah, berikutnya, jika operator min atau kurang digunakan, maka akan mengembalikan hasil pengurangan dari operand 1 dan operand 2. Berikutnya, jika menggunakan perkalian atau kali tanda bintang ini, maka akan mengembalikan hasil perkalian dari operand 1 dan operand 2. Nah, berikut pun yang lagi satu yaitu pembagian. Jika menginputkan slash atau pembagian ini akan mengembalikan nilai atau hasil dari pembagian operand 1 dan operand 2. Nah, mungkin saya akan praktekkan bagaimana program saya berjalan. Saya akan run di terminal. Nah, pada terminal saya execute dulu Java permainan sederhana Java. Apakah ada error apa tidak? Dan tidak ada error. Kemudian saya panggil Java permainan sederhana. Nah, di sini terdapat konsep atau soal-soal yang diberikan pada program yang saya buat.
Nah, mungkin saya minta bantuan dari kalkulator untuk mengecek jawaban ini benar apa salah. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini saya menggunakan format yaitu 2 angka di belakang koma. Yang di mana untuk jawaban ini pasti komanya banyak. Contoh ya, 51 bagi 46. Atau saya akan bagi saja di sini. Oke. Oke. Misalnya, di sini ada soal 51 per 46. 51 per 46. Maka hasilnya kan banyak nih. 1,108699 dan sebagainya. Namun dengan format yang saya buat, maka akan diambil 2 angka di belakang koma. Dan kalau misalnya ingat pelajaran matematika sewaktu SMP, SMA itu akan ada pembulatan ke depan. Nah, di sini kan 8, itu akan dibulatkan menjadi 1 ke depan. Jadinya jawabannya itu 1,11. Apakah benar? Itu titik 11. Dan koma yang digunakan dalam Java ini titik ya, biar di run. Dan jawaban benar. Nah, berikutnya mungkin saya buat lagi jawabannya benar. 55 dikurang 31 itu jawabannya 24. Oke, benar. 42 kurang 41 jawabannya 1. Oke, benar. 57 tambah 6 itu jawabannya 63. Betul. Nah, ini mungkin untuk perkaliannya kan banyak nih. Coba saya minta bantuan kalkulator. 95 kali 48. 95 kali 48. 4.560. 4.560. Wah, jawabannya benar. Nah, mungkin untuk soal 6, saya salahkan 3 mungkin. Dan akan muncul jawaban salah dan diberikan jawaban yang benar itu berapa. 59 kurang 34 itu yang jawaban yang benar adalah 25. Nah, berikutnya mungkin ini saya salahkan lagi karena ini pembagian dan seperti yang saya bilang tadi bahwa format ini berlaku untuk user dan juga program. Jadi kalau misalnya kita bagi menggunakan kalkulator, 63 dibagi 12. Maka hasilnya 5,25. Kalau misalnya saya input 3, itu akan jawabannya salah dan program akan menampilkan jawaban yang benar 5,25. Ini juga saya salahkan, maka akan menghasilkan jawaban yang benar. Seperti itu. Untuk 47 kali 6, saya gunakan kalkulator lagi, 282. Oke, dan yang terakhir 76 kali 39. Mungkin saya salahkan ya. Nah, untuk pada bagian akhir itu akan dimunculkan total skor yang diperoleh selama pengerjaan dari soal atau permainan ini. Mungkin kita bisa hitung dari atas, dari soal pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, ini salah, 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 6. Dan memang betul 60 poinnya karena satu jawaban benar itu akan bertambah skornya sebanyak 10 poin. Dan pada bagian akhir nih, terdapat pilihan mau main lagi dengan pilihan ya atau no. Misalnya saya ingin main lagi deh, jawabannya ya. Nah, itu akan menampilkan soal-soal yang diulang dari 1 atau reset dari 0 lagi, seperti itu. Dan skor juga di-reset dari 0. Nah, mungkin saya jawab yang bisa-bisa saja, yang tidak bisa mungkin saya salahkan. Ini jawabannya 19, min 19. Satu jawaban benar, 36. 2 jawaban benar, ini saya salahkan. Mungkin saya pikirnya 2 jawaban benar ya. Saya asal aja berikutnya. 2 jawaban benar dengan total skor yaitu 20. Itu berarti menandakan bahwa skor yang sebelumnya pada saat pertama, yaitu pada saat ini, itu di-reset kembali menjadi 0. Yang kemudian ketika memulai permainan baru lagi, itu skor yang baru akan diimplementasikan. Nah, pada soal yang baru ini, saya hanya benar 2, dan itu mendapatkan skor 20. Nah, itu kondisi jika kita mau main lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak main lagi? Kalau misalnya berdasarkan kode program, maka akan muncul output, yaitu terima kasih telah mencoba permainan aritmatika. Coba kita tes dengan menginputkan no.
Dan benar saja, terima kasih telah mencoba permainan aritmatika sederhana dan loopingan dari do while ini akan berhenti dan main lagi akan bernilai false. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin didapatkan kesimpulan bahwa kode program yang saya buat itu sudah menerapkan sequence yang dimana sudah terurut dari awal, dari penampilan soal oleh program, inputan dari user, outputan dari program untuk jawaban yang benar jika user salah, dan skor yang dihasilkan. Serta ada inputan mau main lagi apa tidak. Itu sudah terurut dengan rapi. Berikutnya terdapat percabangan. Percabangan di sini terdapat dua, yaitu if else dan juga switch case. Dan terdapat perulangan. Untuk perulangan itu sendiri terdapat do while dan juga for. Nah, di dalam kode program di sini juga terdapat fitur mau main lagi, dan jika user ingin mau main lagi, itu bisa banget dengan mengetikkan atau menginputkan ya pada terminal. Dan jika tidak, tinggal menginputkan no untuk program berakhir. Oke, sekian. Dan dalam kode program juga telah menggunakan dua operand, operand 1, operand 2, dan juga satu operator, serta inputan oleh user. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya close dulu kode programnya sebelum tutupan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi pemrograman berorientasi objek pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.